Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku membuat es menggunakan rumus kimia yaitu penurunan titik beku. Ini hasilnya. Kalau penasaran ikutin terus ya. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah bahan untuk larutan es yaitu ada pop ice, Milo dan juga Bang Bang drink, 1 kg garam, dan es batu secukupnya yang nanti akan dipecah lebih kecil. Mari kita siapkan alat-alatnya. Alat-alatnya antara lain plastik es, kemudian tali, dan juga corong untuk memasukkan larutan es ke dalam plastik. Kemudian ada gelas untuk mengaduk larutan es. Dan yang terakhir ada termos es yang digunakan untuk mengocok. Lanjut ke cara membuatnya. Cara membuatnya yang pertama adalah dengan melarutkan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai larutan es dengan menggunakan air. Yang pertama ini adalah pop ice rasa avocado. Untuk pop ice itu melarutkannya menggunakan 150 ml air. Itu tertera pada bungkus bagian belakang, kalian bisa ngecek sendiri ya. Nah, setelah dilarutkan sampai larutannya itu homogen, langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan larutan tersebut ke dalam plastik es. Kemudian ditali sampai rapat agar larutan tidak keluar-keluar. Nah, untuk larutannya ini dimasukkan semuanya ke dalam plastik es sampai habis ya. Untuk satu bungkus pop ice yang dilarutkan dengan menggunakan air sebanyak 150 ml itu menjadi 3 bungkus es. Dimasukkan sampai habis, ditali. Seperti ini. Untuk pop ice yang rasa stroberi ini prosedurnya sama dengan pop ice yang sebelumnya yang rasa avocado, yaitu dengan melarutkan satu bungkus pop ice ini dengan 150 ml air. Kemudian juga sama, diaduk-aduk dan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian ditali. Oh iya teman-teman, jika kalian ingin menggunakan air atau pelarut kurang dari 150 ml itu nggak apa-apa. Nanti itu akan berpengaruh ke teksturnya. Kalau kalian menggunakan kurang dari 150 ml, itu nanti teksturnya akan lebih lembut. Tapi kalau untuk yang tertera pada ice-nya sendiri itu 150 ml. Tapi kalau mau dikurangin atau dilebihkan itu juga terserah kita sih, terserah yang mau mengkonsumsi ya. Kalau kurang dari 150 ml itu akan lebih kental dan lebih manis. Bahan selanjutnya yang aku gunakan di sini adalah Milo. Sedikit berbeda dengan pop ice, takaran untuk melarutkan Milo adalah sebanyak 120 ml air. Nah, untuk takarannya itu juga tertera pada kemasannya ya di bagian belakang. Karena di sini penggunaan air untuk melarutkan hanya 120, maka larutannya lebih sedikit dibandingkan dengan larutan pada pelarutan pop ice, sehingga di sini hanya menjadi 2 bungkus saja. Untuk prosedurnya sama, kita masukkan saja Milonya, kemudian ditambahkan 120 ml air, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Mengaduknya agak ekstra ya kalau Milo. Kemudian setelah diaduk rata dimasukkan ke dalam plastik dan ditali. Bahan terakhir yang aku pakai di sini adalah Bang Bang drink. Untuk melarutkan Bang Bang drink, di sini aku pakainya sama dengan melarutkan pop ice, yaitu menggunakan 150 ml air.
Caranya sama, yaitu dengan memasukkan beng-beng drink ke dalam gelas, kemudian ditambahkan pelarut yaitu air sebanyak 150 ml, kemudian diaduk sampai rata. Nah, untuk beng-beng drink ini pengadukannya hampir sama seperti Milo ya, agak susah, agak mengumpal-gumpal gitu, makanya agak ekstra mengaduknya. Nah, setelah diaduknya itu merata, dimasukkan saja ke dalam plastik es sampai larutannya habis. Jangan lupa ditali ya agar cairannya tidak keluar-keluar. Nah, seperti ini. Untuk membedakan warnanya, kalau Milo agak coklat ya, kalau beng-beng drink agak kehitaman. Langkah selanjutnya untuk membuat es menggunakan reaksi kimia penurunan titik beku adalah dengan menghancurkan atau memperkecil ukuran es batu yang tadinya besar menjadi lebih kecil seperti ini. Kemudian juga menambahkan garam dapur atau NaCl sebanyak 1 kg ke dalam termos. Kemudian diaduk-aduk. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku ingin menjelaskan apa itu titik beku. Titik beku adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Kenapa titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni? Karena larutan itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan pelarut murni atau air, sehingga titik bekunya itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan pelarut murni. Pelarut murni titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, sedangkan larutan atau minus derajat Celcius. Entah itu minusnya berapa karena di sini tidak aku ukur. Tapi yang pasti itu adalah lebih kecil dari 0 derajat atau minus derajat. Nah, aku juga ingin menjelaskan apa itu fungsi dari penambahan garam dapur di sini. Fungsinya garam dapur di sini adalah untuk menurunkan titik beku dari air atau es. Air titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Ketika ditambahkan garam, titik bekunya adalah minus derajat Celcius. Setelah dikocok kurang lebih 10-15 menit, larutan yang tadinya encer akan menjadi beku seperti ini. Kenapa? Karena titik bekunya sudah mengalami penurunan yaitu minus derajat Celcius yang tadinya hanya 0 derajat Celcius. Setelah diangkat dan ditiriskan dari termos, hasilnya seperti ini. Sangat lembut sekali. Kenapa esnya ini bisa lembut sekali? Karena kita tadi sudah menggunakan penambahan garam dapur sehingga suhunya menjadi minus derajat Celcius. Kalau kita menggunakan 0 derajat Celcius itu nanti teksturnya akan keras seperti es batu. Tapi ketika menggunakan minus derajat Celcius, hasilnya akan sangat lembut mirip dengan tekstur es krim. Setelah es dikeluarkan dari plastiknya dan dibiarkan beberapa saat atau ditusuk-tusuk menggunakan garpu, hasilnya seperti ini nih teman-teman. Sangat lembut sekali. Es ini bisa sangat lembut karena kita tadi sudah menggunakan penambahan garam dapur sehingga suhunya menjadi minus derajat Celcius. Beda dengan ketika kita menaruh es di freezer yang suhunya 0 derajat Celcius. Itu teksturnya akan sangat keras. Kalau ini karena kita menggunakan suhu minus menjadi lembut seperti ini. Jika kalian ingin mencoba, kalian juga bisa kok penambahannya itu tidak menggunakan garam, bisa diganti menggunakan urea ataupun gula. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.